warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Ridwan Akbar sebagai pembawa materi pada hari ini untuk membawakan materi tentang persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Kelompok kami dianggotkan oleh ketua kami yaitu Kalimantan Awina, dan lalu dibawakan oleh saya materi kali ini Ridwan Akbar beserta sekretaris bernama Eni Sofiawati dan anggota bernama Arya Bima, Gita Feria dan Anissa Terberkuat. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita diskusikan apa itu rapat. Rapat adalah bagian penting dalam aktivitas kerja. Tiap orang yang terlibat dalam rapat dapat berkonsultasi dan berkoordinasi tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sehingga visi dan misi instansi dapat tercapai. Lalu apa saja fungsi rapat? Fungsi dari rapat sendiri adalah yang pertama sebagai forum pemecahan masalah, tempat mengungkapkan usulan, informasi, pernyataan ataupun perintah, sebagai forum demokrasi yang pesertanya dapat ikut berdiskusi terhadap masalah yang didiskusikan, sebagai forum komunikasi dan koordinasi yang baik antar peserta rapat dalam suatu instansi, lalu menampung semua aspirasi peserta rapat, dan terakhir sebagai sarana negosiasi antar peserta rapat. Rapat sendiri ada banyak ragamnya. Macam-macam rapat adalah yang pertama rapat berdasarkan tujuan, berdasarkan sifatnya, berdasarkan jangka waktu, berdasarkan frekuensi, berdasarkan hubungan dalam organisasi, dan yang terakhir berdasarkan pelaksananya. Mari kita bahas persatu. Dimulai dari rapat berdasarkan tujuan. Rapat berdasarkan tujuan dibagi menjadi 3 tujuan, yaitu rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, dan rapat perundingan. Untuk rapat penjelasan adalah rapat yang tujuannya memberikan penjelasan pada peserta rapat mengenai kebijakan kantor yang aktif. Lalu yang kedua adalah rapat pemecahan masalah, adalah rapat yang bertujuan untuk mencari solusi terkait masalah yang dihadapi perusahaan. Dan yang terakhir, rapat perundingan bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik yang disebabkan akibat suatu kebijakan. Lalu selanjutnya adalah rapat berdasarkan sifatnya, yang kembali dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah rapat resmi, yaitu rapat yang diselenggarakan dengan perencanaan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Lalu ada rapat tidak resmi yang diselenggarakan tanpa adanya peraturan yang mengikatnya. Lalu ada rapat terbuka yang dapat dihadiri oleh semua anggota, dan rapat tertutup yang hanya dihadiri oleh anggota yang disebutkan. Lalu dilanjutkan dengan tujuan rapat menurut jangka waktunya. Yang pertama adalah rapat mingguan, yaitu rapat yang diadakan tiap minggu untuk membahas suatu kegiatan dosen yang selalu diadakan oleh kantor. Seperti contohnya adalah laporan kerja tiap divisi. Yang kedua adalah rapat bulanan, yaitu rapat yang dilakukan setiap bulannya. Contohnya rapat pengeluaran dan pendapatan perusahaan selama sebulan lebih. Yang ketiga adalah rapat semester, yaitu rapat yang hanya dilakukan sekitar 6 bulan sekali untuk membahas masalah yang terjadi selama 6 bulan tersebut. Contohnya adalah rapat kinerja kerja ataupun rapat pelaksanaan program. Dan yang terakhir adalah rapat tahunan yang diadakan tiap tahunnya. Contohnya adalah evaluasi kerja tiap tahun yang akan dilaksanakan oleh para petinggi perusahaan. Selanjutnya adalah pelaksanaan rapat berdasarkan frekuensinya, yaitu rapat rutin yang dilaksanakan tiap waktu pelaksanaan rapatnya. Contohnya seperti tadi, yaitu rapat mingguan yang dilaksanakan tiap minggu. Lalu ada juga rapat insidentil, yaitu rapat yang dilaksanakan untuk membahas sesuatu yang tidak terjadwal karena sifatnya yang mendesak dan harus dibahas segera agar dapat diselesaikan masalahnya. Lalu ada pula rapat berdasarkan hubungan organisasi. Hubungan di sini dimaksud dengan hubungan antar pangkat dan jabatan. Rapat tersebut dibagi menjadi 2 secara vertikal dan horizontal. Untuk rapat vertikal biasanya dihadiri oleh pimpinan bersama stafnya yang bertujuan menyampaikan kebijakan atau dalam rangka pengembalian perusahaan. Yang kedua adalah sedangkan rapat horizontal adalah rapat yang diadakan antar pejabat dengan pejabat yang biasanya bertujuan untuk mengambil keputusan di kantor. Yang terakhir adalah rapat berdasarkan pelaksanaannya, yaitu rapat kerja terpimpin yang dimana pimpinan mengambil alih dari kegiatan rapat tersebut.
Dan yang kedua adalah rapat terbuka, ya, di mana pimpinan perusahaan tidak memegang peran utama dalam pengambilan kebijakan. Bagaikan tiap pelaksanaan kegiatan lainnya, tentunya akan ada syarat dan persiapan untuk melaksanakan rapat. Maka dari itu kita bahas satu persatu. Dari yang pertama adalah rapat harus terbuka terhadap masukan dan saran, dengan tujuan agar dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan cara berpikir kreatif sehingga perusahaan tidak berpikir secara stagnan. Lalu rapat yang harus dilaksanakan tanpa terjadinya monopoli dan intervensi, dikarenakan setiap peserta rapat diharapkan dapat memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa dibatasi dalam menyampaikan aspirasi mereka. Ketiga, yaitu partisipasi aktif dari peserta turut pula diharapkan agar dapat lebih banyak ide yang dapat dimiliki perusahaan dalam pengambilan keputusan. Peserta lain juga harus diharapkan dapat mendengarkan dengan baik tanpa memberikan cemooh dari pendapat yang disampaikan. Lalu peserta juga harus berdebat menggunakan argumen yang logis tanpa terbawa emosi. Karena tentunya dengan membawa emosi, permasalahan yang tadinya dibahas lebih mudah akan terbawa sampai akhirnya saat kita bekerja. Lalu yang kelima adalah pernyataan peserta juga disampaikan dengan jelas dan singkat agar tidak memakan waktu yang banyak dan bertele-tele. Adapun beberapa prinsip yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan rapat, yaitu yang pertama adalah alasan menyelenggarakan rapat, yang kedua adalah masalah yang harus dibahas dalam rapat, yang ketiga adalah peserta yang diundang dalam rapat, lalu lokasi penyelenggaraan rapat, waktu penyelenggaraan rapat, dan mekanisme ataupun tata cara rapat. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat agar berjalan lancar dan tertib bukan pekerjaan yang mudah. Hal ini karena petugas protokol harus berwawasan luas, memiliki tanggung jawab yang besar, dan berhubungan dengan banyak pihak. Berikut adalah hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai rapat, yaitu yang pertama, kita harus mempersiapkan pertama-tama membuat agenda rapat dan susunan acara rapat tersebut. Yang kedua adalah menentukan peserta rapat. Yang ketiga adalah membuat undangan rapat, lalu diikuti dengan membuat daftar hadir rapat, menyiapkan bahan rapat, mempersiapkan alat dan bahan rapat, mempersiapkan ruang rapat, lalu penginapan dan transportasi apabila rapat tersebut tidak diadakan pada kantor atau tempat yang sama, lalu konsumsi, dan yang terakhir adalah persiapan akhir seperti finishing. Sekiranya presentasi dari kelompok kami, apakah dari perwakilan tiap kelompok ada yang ingin ditanyakan mengenai presentasi yang kami jelaskan barusan? Ya, Cantika Damayanti dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Di dalam rapat ada sebuah penyelenggaraan. Di dalamnya kan ada pedoman. Contohnya apa aja sih? Aisyah Dicayani, saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Untuk membuat undangan rapat, syaratnya itu bagaimana? Saya Dewi dari kelompok 2, saya ingin bertanya yang harus dipertimbangkan dalam penyelenggaraan rapat itu apa aja sih? Saya Francisca Devi dari kelompok 2 ingin bertanya, apa aja yang termasuk langkah-langkah penyusunan agenda rapat agar penyusunan rapat berjalan efektif? Ini dari kelompok 3 yang bertanya, salah satu syarat rapat yang baik adalah tidak adanya monopoli. Yang dimaksud tidak adanya monopoli itu seperti apa? Saya dari kelompok 3 mau bertanya, di dalam rapat pastinya memiliki atau terdapat tekniknya. Bisa tolong disebutkan apa saja? Saya Deandini dari kelompok 5, saya ingin bertanya, di PPT yang kalian jelaskan tadi, saya belum melihat manfaat dari rapat. Manfaat rapat itu apa sih? Kurniasi dari kelompok 5 yang bertanya, biasanya alat dan bahan apa aja sih yang harus disiapin dalam rapat? Dari kelompok 6 ingin bertanya, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan sehubungan dengan pengaturan ruangan rapat? Dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 4, apa saja sih petunjuk rapat eksekutif untuk memastikan rapat berlangsung efektif atau terencana? Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan dari masing-masing perwakilan kelompok. Untuk kelompok 1, yang pertama adalah Cantika. Di dalam proses persiapan rapat pasti ada pedoman dalam menyelenggarakan rapat. Contohnya apa aja sih? Pasti ada pedoman dalam penyelenggaraan rapat. Pedoman untuk penyelenggaraan rapat diantaranya yang pertama adanya alasan penyelenggaraan rapat. Yang kedua, masalah yang dibahas dalam rapat. Yang ketiga,
peserta yang diundang di dalam rapat. Yang keempat, lokasi penyelenggaraan rapat. Yang kelima, waktu penyelenggaraan rapat. Dan yang terakhir, mekanisme atau tata cara rapat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Untuk membuat undangan rapat, syaratnya bagaimana? Yang pertama, terdapat kop atau kepala surat. Yang kedua, mencantum tanggal pembuatan surat dan nomor surat. Yang ketiga, mencantum hal atau perihal undangan. Terdapat lampiran. Dan yang terakhir, mencantumkan salam pembukaan isi surat, salam penutup, pengiriman, dan tembusan. Gimana jawabannya? Sudah terjawab? Baik kali Mbak, saya setuju dengan jawaban dari kelompok Anda. Terima kasih. Jawaban dari kelompok Anda. Gimana yaitu Feby dan Arinanda. Salah satu syarat rapat yang baik adalah tidak adanya monopoli. Yang dimaksud tidak adanya monopoli itu sendiri apa sih? Maksud tidak adanya monopoli dalam rapat yang baik adalah demokratis. Artinya tidak ada tindak menindas atau ingin menguasai sendiri. Partisipasi aktif dari peserta rapat, artinya tiap peserta rapat harus menjadi pendengar atau pembicara yang baik. Gimana, Baby? Apakah sudah terjawab? Sudah. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Karina. Di dalam rapat pastinya memiliki atau terdapat teknik, bisa tolong sebutkan apa saja? Yang pertama, melihat tujuan rapat. Yang kedua, mempersiapkan ruangan rapat. Yang ketiga, akomodasi atau untuk penyelenggaraan rapat yang cukup lama. Yang keempat, membuat susunan acara rapat. Yang kelima, pembukaan. Yang keenam, pembacaan susunan acara rapat. Yang ketujuh, laporan rapat sebelumnya bila merupakan rapat rutin. Yang kedelapan, pembahasan materi rapat serta penutup. Bagaimana Renata? Terus setuju? Setuju. Terima kasih. Untuk kelompok 5 yang bertanya adalah Dea. Di PPT yang kalian jelaskan tadi saya belum melihat adanya manfaat dari rapat. Manfaat rapat itu apa aja sih? Yang pertama, memfinalkan susunan dan urutan rapat. Yang kedua, mengkaji teknik yang dipilih, proses dan kerangka waktu untuk masing-masing butir-butir agenda. Yang ketiga, mempersiapkan dokumen agenda final secara fisik, serta mendistribusikan agenda kepada setiap peserta. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Kurniasi. Sebelum melaksanakan rapat, tentunya harus mempersiapkan alat dan bahan rapat. Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, tulis, spidol, dan penghapus. Yang kedua, laptop, LCD, proyektor, dan layar. Yang ketiga, sound system dan pencahayaan ruangan yang cukup. Yang keempat, blok note dan name tag. Yang kelima, map atau tas sebagai tempat materi rapat. Bagaimana dengan Anda? Iya, benar, saya setuju. Untuk pertanyaan kelompok 6, yaitu pertanyaan dari Irma Eka. Hal-hal apa aja yang harus dipersiapkan sehubungan dengan pengaturan ruang rapat? Yang pertama ada pencahayaan, yang kedua ada ventilasi udara, serta pengaturan tempat duduk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Afrizal. Apa saja sih petunjuk rapat eksekutif untuk memastikan rapat berlangsung efektif dan terencana? Yang pertama, rencanakan rapat hanya bila penting. Yang kedua, rencanakan rapat dan konferensi sejauh mungkin, terutama konferensi besar dan rapat lainnya. Yang ketiga, pilih waktu dan tanggal yang tepat bagi orang yang diharapkan hadir. Yang keempat, tunjukkan pendekatan yang panjang sebelum rapat pasti.
dan semua hal penting terjaga. Bagaimana tidak? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah bertanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.